Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 224. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, seolah-olah Allah telah menjadikan peniupan ruh sebagaimana pembuahan sel telur pria, dan perwujudan malaikat dalam bentuk manusia sama dengan pembuatan tanah liat dalam rupa seekor burung, dan peniupan terhadap Maryam sama dengan peniupan pada tanah liat. Proses inilah yang membuat akal manusia dapat mencerna masalah mujizat. Seandainya tidak demikian, maka Nabi Isa tercipta dari sel telur ibunya. Adapun proses lainnya, hal itu karena izin dan kekuasaan Allah yang diwujudkan hanya dengan kata-kata kun fayakun. Sunatullah yang diciptakan olehnya untuk alam semesta ini dalam membuatnya bertahan dan tidak bisa diganti, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walang tajida li sunnatillahi tabdila. Artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan perubahan pada sunnah Allah. Hanya saja dalam masalah mukjizat ini, tatanan dan hukum-hukum alam diganti dan terhenti oleh sebab kekuasaan Allah. Jadi seolah-olah mukjizat ini tatanan baru yang mendapat restu dari Allah. Perbedaan antara mukjizat dengan penemuan ilmiah. Dapat disimpulkan bahwa semua mukjizat adalah perbuatan Allah dan hasil ciptaannya. Mukjizat adalah suatu tatanan baru yang membedakan dengan tatanan yang bisa kita saksikan sehari-hari. Peredaran matahari yang dimulai dari arah timur, sekalipun nampak begitu besar, tidaklah membuat kita heran karena sudah terbiasa melihatnya. Tetapi jika ia terbit dari ufuk barat, maka hal itu merupakan suatu mukjizat yang akan membuat kita merasa heran dan takjub. Sekalipun kita menyadari bahwa kedua gerakan tersebut adalah ciptaan Allah, tidak ada bedanya. Supaya Musa tidak kaget pada saat mukjizat berlangsung, Allah menciptakan prakondisi baginya agar ia bisa memikul dan menerimanya serta dapat pula diterima oleh mereka yang menyaksikannya. Untuk itulah Allah memerintahkan kepada Musa alaihissalam agar memasukkan tangannya ke kantongnya lalu mengeluarkannya kembali. Dan bersamaan dengan itu memancarlah sinar putih yang menyilaukan dan merupakan mukjizat Nabi Musa lainnya selain tongkat. Adalah tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa suatu mukjizat lebih tinggi nilainya dari yang lain. Sebab hal itu adalah suatu peristiwa yang berada jauh dari jangkauan akal manusia dan hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Betapa tinggi tingkat pengetahuan dan keahlian manusia tidak akan bisa membuat hal seperti mukjizat, sebab mukjizat berada di luar kemampuan otak manusia. Adapun perihal penemuan-penemuan ilmiah, maka hal itu didasari oleh kaidah-kaidah ilmiah, sekalipun tampak amat menakjubkan, seperti masalah elektronik atau listrik dan telepon. Kesimpulannya adalah bahwa semua itu merupakan buatan para ahli belaka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seseorang yang berbicara di Eropa
Kemudian suaranya dapat didengar di Mesir melalui radio. Hal ini bisa dilakukan karena suara dapat dihantarkan melalui udara, sehingga getaran-getaran suara dapat disiarkan ke seluruh penjuru dunia. Demikian halnya semua penemuan ilmiah. Tiada lain hanyalah merupakan penemuan terhadap hukum-hukum alam yang diciptakan Allah dan bisa diulang-ulang oleh siapapun. Lain halnya dengan mukjizat, karena mukjizat adalah bentuk lain dan merupakan hukum baru yang berlainan dengan hukum alam, dan kejadiannya tidak akan bisa diulang kecuali dengan izin Allah. Manusia tidak akan tahu mengenai rumusan mukjizat dan tidak akan bisa membuatnya. Demikianlah ringkasan pendapat Abdul Aziz Ismail Fasya. Kulu washrobu mir rizqillah. Kami katakan kepada mereka, makanlah apa yang telah kami berikan pada kalian berupa manna dan salwa. Dan minumlah apa yang telah kami pancarkan dari batu yang keras. Pengungkapan ayat ini memakai bentuk perintah, sedangkan keadaannya sudah lewat. Tujuannya agar memberikan gambaran kepada para pendengar secara tegas. Jadi seolah-olah mereka yang diceritakan oleh ayat hadir dan sedang menerima khitab dari Allah. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Janganlah kalian menyebarluaskan kerusakan di muka bumi sehingga kalian menjadi contoh jelek bagi orang lain. Larangan ini disebutkan sesudah Allah menuturkan nikmat-nikmatnya kepada mereka kaum Yahudi berupa makanan dan minuman yang baik, sebab dikhawatirkan mereka akan bertambah lancang dalam membuat dan menimbulkan kerusakan apabila terus dimanjakan dengan pemberian. Sekaligus merupakan peringatan agar jangan membalas kenikmatan dengan kekufuran.